Halo, assalamualaikum teman-teman Tukar Vlog. Gimana kabar ya? Sehat semua ya pastinya. Gue udah balik lagi di Exitos. Ini mau ngelanjutin lagi untuk bagian video yang Katana gue diganti suspensinya dan pasang gardan 4x4. Oke. Awas, anjing galak. Assalamualaikum. Wah, pas banget di sini nih yang punyanya. Mana Ki? Halo. Sehat Ki? Sehat. Baru nyampe? Sehat. Iya, 2 jam yang lalu. Lawakannya sama Iya, yang di video sebelumnya. Nah teman-teman, akhirnya udah jadi, udah berdiri lagi. Ini kalau misalnya gua ngeliat ke samping, lebih tinggi lagi nih dari sebelumnya. Tapi nggak terlalu signifikan banget tingginya, soalnya yang sebelumnya itu per standar di roll. Jadi emang udah lebih tinggi dari aslinya Katana. Sementara pas dipakein suspensi Exitos ini naiknya sekitar berapa senti Ki? Kalau dari ke kondisi standar sih sekitar 5 atau 6 cm. 5-6 cm. Mobilnya. Berarti mungkin kalau kayak di gue naiknya 6 cm ada kali ya. Soalnya kan nggak ada aksesoris, Iya, betul. bumper besi apa, sekitar 6 cm. Oke, teman-teman kita coba lihat dulu ke bagian dalam. Hehehe. Yang paling kebedain, ya ini dia akhirnya. Udah ada double handle ya Ki ya, kalau orang bilang ya Ki ya. Kalau orang awam bilangnya udah double handle nih. Ya, jadi udah ada buat tuas transfer case-nya. Terus jadi satu hal lagi nih teman-teman, kalau misalnya sekarang gua nyalain, gua pindahin ke ini. Nah, ada four wheel-nya sekarang. Cuma lampu doang tapi kayak bikin seneng banget tuh ya, bikin seneng banget. Padahal lampu doang cuma 4 sih, 3 huruf aja ya. Nggak 3 huruf, 1 angka dan 2 huruf. Tapi udah bikin seneng luar biasa. Oke, kita bahas lagi di luar. Ini teman-teman, gua kasih lihat yang bagian belakang ya. Jadi sama kayak depan nih, dipakein ada adaptor. Ini disebutnya apa Ki? Adaptor ya? Adaptor. Ada adaptornya juga. Kalau udah pakein per yang baru yang Exitos, karena kan lebih panjang. Ki, ini ngomongin titiknya, jadi sebelumnya itu di mana Ki? Kalau standarnya Ki? Titik aslinya ini. Titik asli di sini. Oke. Ke arah roda. Terus sekarang titik yang baru di sini. Lebih maju mungkin sekitaran Ini 4 cm kalau nggak salah ya. 4 cm ya. 4 Oke. cm. Maju 4 cm. Tapi dengan posisi ini maju 4 cm pun posisi bannya sebenarnya masih mundur. Masih lebih mundur 2 cm dari standarnya. Oh, ini posisi bannya lebih mundur. Lebih mundur. Tapi dengan lebih mundur itu sebenarnya intinya emang disengaja apa gimana? Iya, emang disengaja. Emang Oke. disengaja buat nge-clearin ini. Kalau ini kan sama kayak depan ya yang kemarin kita bahas tuh. Kalau depan kan tinggal copot bumper, belakang emang nggak segampang copot bumper, tapi kita kalau trimming bagian sini itu lebih gampang daripada harus apa namanya? Ngepapas yang bagian iya, sini ya? ngepapas bagian Oke. depan ini gitu. Oke. Ya teman-teman, mungkin kalau yang belum nonton video sebelumnya juga nonton dulu. Kita sempat ngejelasin di video sebelumnya si wheelbase-nya ini sekarang atau gardannya posisinya dia lebih maju ya. Iya. Salah satu alasannya kata Herky karena untuk bagian mapasnya kalau di sini itu dia lebih susah ketimbang kita harus mapas yang bagian sini. Itu dia wheelbase-nya dia agak lebih maju. Mungkin sekitaran berapa ini Ki? 2 cm juga ya. Jadi setelah pakai suspensi Exitos itu dia maju 2 cm yang bagian depan. Yang bagian belakang dia juga mundur 2 cm. Itu dia kenapa, karena sama bagian belakangnya lebih aman buat mapas yang bagian sini ketimbang bagian sini. Jadi gardannya dimundurin. Sementara tadi kayak gue bilang ini sekarang udah posisinya lebih maju si apa namanya pernya untuk bracketnya, karena pernya dia lebih panjang. Kalau per standar di segini, kalau pakai per yang baru di segini. Sementara kalau yang bagian belakang ini kan antingnya juga dirubah. Antingnya berapa senti Ki? Yang ini 12 cm yang belakang. 12 cm ya? Iya. Oke. Nah Ki, ini sampai juga sharing masalah sudut anting itu kan juga pengaruh Ki. Iya, Kadang-kadang orang mungkin pernya dia racikannya udah bener, soknya juga udah bener, Iya. tapi anting pernya sudutnya tuh salah tuh. Itu juga pengaruh Ki. Gimana Ki? Iya, sebenarnya
anting per itu sudutnya idealnya di sekitar 30 sampai 45 derajat gitu. 30 sampai 45 Iya, derajat. jadi antara di sini kan 30 sekitar ini sampai 45 derajat nih kan kurang lebih 45 derajat segini nih. Oke. Gitu. Nah, dia semakin miring, posisinya juga bakalan bikin per itu semakin empuk sebenarnya. Semakin miring semakin empuk ya. Cuma Tapi kalau jangan udah- sampai tidur, jangan sampai kalau ini udah banget ya. lebih dari 45 derajat itu udah apa namanya? Udah ngelewatin ininya gitu, limitnya gitu. Limitnya. Jadi terutama dalam posisi duduk ya, maksudnya idle gitu. Iya, oke. 30 sampai 45 derajat. Iya. Oke. Dan itu dilihat juga dari ininya sebenarnya lengkungan pernya. Oke. Gitu, pernya semakin melengkung, antingnya harus makin tegak gitu. Pernya semakin ngelengkung, Anting antingnya pernya harus semakin... makin tegak karena saat per melengkung itu kan dia pas main dia memanjang kan. Oh iya iya. Anting Oke. pernya masih ada space buat main, tapi Oh, kalau oke. anting itu tegak efeknya keras. Oke. Makanya kenapa kalau ngeroll per dengan per standar, panjang standar itu biasanya jadi keras tuh Malah jadi gara-gara keras kayak ya? gitu. Oke, Nah, iya dengan sih. per kita yang lebih panjang, lengkungannya nggak perlu terlalu ngelengkung, Nggak terlalu mobilnya udah lengkung. tinggi, terus anting pernya juga bisa di 45 derajat gini Bisa jadi dapat bantingannya tidur ya? lebih enak gitu. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini juga sekaligus menjawab teman-teman. Ada teman-teman yang bilang mau ninggiin mobilnya, Jimny-nya dengan di-roll pernya, tapi akhirnya ya jadi keras. Itu dia karena begitu dia udah di-roll, pertama karakter dari pernya sendiri ya Ki ya, berubah. Dia akan jadi lebih keras ya Ki ya kalau udah di-roll. Sementara kalau misalnya udah di-roll juga, efeknya juga si anting pernya ini jadi tegak teman-teman. Itu yang bikin akhirnya tambah makin keras. Jadi emang kalau menurut kita lebih enak si pernya panjang. Intinya supaya lebih enak tuh pernya lebih panjang, tapi nggak terlalu Nggak nekuk. terlalu melengkung. Jadi si antingnya itu bisa dapet sudut 30-45 derajat ya. betul. Itu yang idealnya teman-teman. Nanti bakal gua rangkum lagi semua, tapi sekarang gue pengen lihat nih, karena udah pakai 4x4, kita akan naikin ke RTI di sini. RTI apa Ki? Rem Travel Index. Nah, itu dia tuh. Rem Travel Index ini adalah untuk mengukur jarak main si suspensinya. Jadi salah satu ban itu akan dinaikin, nanti kita lihat ini ada hitungannya di sini 80, 70, 60, 50 cm dan lain-lain, mana yang emang bisa diraih. Nah, ini gue sebenarnya nggak ada perbandingan teman-teman sama waktu sebelum pakai suspensi Exitos, karena sebelumnya gue masih 4x2 kan, jadi masih belum bisa naik dengan bener ya Ki ya. Iya. Baru 4x4 sekarang. Jadi yaudah gue akan coba naikin dulu ke sini, terus kita lihat segimana perbedaannya. Oke. Oke. Nah teman-teman, ini sekarang udah naik ke titik maksimalnya, tapi sebagai catatan ini dalam keadaan stabilizernya ini masih terpasang. Jadi kayak teman-teman tahu kan, kalau stabilizer ini terpasang, dia itu nahan si travel suspensinya. Jadi kayak sekarang ini sebenarnya boleh dibilang yang main suspensinya baru belakang ya Ki ya? Iya. Lebih baru ke yang belakang. Sambil kita lihat nih teman-teman. Oke. Ini boleh dibilang bagian belakangnya udah full travel segini, tapi yang bagian depannya ini masih bisa dimaksimalin lagi setelah kita lepas si stabilizernya. Oke Ki, kita coba versi yang stabilizer ya. Oke. Tapi sebentar, gue belum ngasih tauin dulu nih, dengan stabilizer bisa berapa. Standarnya Jimny itu dengan keadaan suspensi aslinya itu bisa di 20 ya Ki ya? Iya. Bisa di 20 cm ya Ki ya? Iya. Senti kan ya itu? Iya, betul. Kalau sekarang bisa di 30 cm. Ini untuk ukuran tuh dia dengan keadaan stabilizer terpasang. Sekarang jadi kita lihat ya kalau stabilizer depannya kita lepas lebih nambahnya berapa senti. Oke, sekarang yang stabilizernya dilepas, kita coba naikin.
Sekarang dengan stabilizer depannya udah dilepas teman-teman. Nah nih, udah nggak ada stabilizernya ya. Ini dia kondisinya ban depannya sekarang baru ikutan main juga ya, suspensi depannya. Jadi kalau tadi pas stabilizer depannya masih dipasang kan, yang main belakang aja, yang depan dia kaku. Sekarang depannya ini juga udah main nih. Mana tadi stabilizernya nih. Nah ini info juga teman-teman. Kata Herky bilang kalau stabilizer yang di Katana gitu, di Katana GX, dia lebih ngelebar ya Ki ya? Iya. Jadi nahannya lebih di ujung gardan. Sementara kalau stabilizer yang di Jimny tua ya dulu ya, yang emang 4x4, dia itu selain agak lebih kecil kayaknya Ki ya? Agak lebih kecil dan dia megangnya itu lebih ke dalam. Jadi masih dapat lenturnya masih dapat ya. Masih ada flexnya bisa. Kalau yang dikatain Katana ini kalau dipasang stabilizer dia jauh lebih kaku ya. Lebih nahan teman-teman. Oke, kita lihat aja langsung si hasilnya. Kelihatan sih langsung naiknya lumayan. Nah, ini dia teman-teman. Ini mungkin ada di sekitaran berapa nih Ki? 45 ya? Iya, 45. Ya, di sekitar 45-50 teman-teman. Kalau tadi kan sebelumnya di 30 ya. Tadi kan sebelumnya 30. Sementara kalau misalnya yang benar-benar suspensi standar itu di 20 dia udah nggak bisa naik lagi. Nah sekarang ini di 50. Oke. Nah sekarang karena posisi lagi gini, gue sambil mau kasih liatin sekali lagi ya yang di convert atau dirubah. Pertama kita ngomong si gardan depannya dulu lagi ya. Ini gardan depannya kayak gue bilang kemarin, gue kayak biasa belinya satu set itu di temen gue Tommy dari Dezen 4WD. Kalau misalnya kelengkapannya kita ngomongin si bonggol gardan depan, terus as rodanya ya pastinya ya. Kalau kayak ujungnya itu kan bawaan asli Katana ya Ki ya? Iya, rem, bawaan mobil. hubnya juga ya? Hub keluar, rem. Oke. Ini semua bawaan dari mobil ini. Iya. Tapi bonggolnya ini udah diganti pakai yang 4x4 ya. Nah, ini juga funnel gear udah diganti teman-teman. Buat funnel gearnya itu gua pakai funnel gear 943. Itu berarti 4,7. Jadi sambil kita sharing juga teman-teman, funnel gear itu pilihannya sebenarnya kalau misalnya untuk di Jimny ada yang dari paling low-nya itu 5,3, terus ada 5,1, ada yang 4,8, ada yang 4,7 yang gue pakai, ada yang 4,56 sama 4,11 itu yang standarnya. Betul. Sementara sebenarnya kalau misalnya teman-teman kebanyakan kalau yang main Jimny-nya udah bener-bener mau off-road kan pakai yang 51 atau 53 ya. Iya. Itu yang orang bilang 841 sama 843. Sama 843. Tapi kekurangannya kalau pakai yang udah low, yang udah sekasar itu di aspal lagi ya. Iya, pelan banget. Di aspalnya pelan banget teman-teman. Jadi itu konsekuensinya juga kalau misalnya emang mau maksimalin di off-roadnya aja biar tenaganya padat, ya pakai yang 5, sekian. Tapi pas kita lagi kayak di jalan aspalnya, apalagi kalau udah ketemu tol gitu, ya mesti ini ya. Sabar aja. Mesti sabar, mesti sabar. Sementara teman-teman kalau gua pakai 4,7 ya atau 943 ini karena gua pengen tetap lebih imbang antara untuk off-roadnya dengan untuk dipakai di aspalnya. Bagian bannya kan ukurannya juga kalau mobil ini kan bannya ukurannya 30 kan. 30. Jadi nggak terlalu butuh banyak gitu. Ngerubah low-nya gitu. Ngerubah low, nggak perlu terlalu kasar banget ya Ki ya. Nggak perlu terlalu sampai jauh banget sampai 5,1 gitu. Iya sih. Tapi kalau rekomend untuk bannya sebenarnya Ki, di Jimny ya, kita ngitung tetap pakai gardan standar Jimny nih. Rekomend maksimal di berapa Ki? Buat sebenarnya 31 MT itu maksimal sih. 31 MT ya. Gue setuju banget 31 MT itu yang maksimalnya. Itu udah pakai 5,1 atau 5,3 biar enak ya kan. Oke. Terus juga bawanya juga kalau MT sih kita masih bisa agak lebih cuek lah ya. Kalau udah ekstrim karena dia gripnya lebih bagus, kerja rodanya juga udah lebih berat gitu. Jadi mesti lebih hati-hati lagi bawanya gitu. Benar, benar teman-teman. Itu yang perlu diingat teman-teman, semakin besar dan berat bannya dan semakin bagus traksinya, itu dia akan membuat as roda
dan yang lain-lainnya di kaki kerjanya lebih ekstra ya, lebih berat. Jadi harus lebih bisa hati-hati lagi bawanya ya. Betul. Jangan sampai malah konyol terus as roda putus atau lain-lainnya ada yang sampai jebol. Ya, kurang lebih itu tuh teman-teman. Sekarang kita geser ke bagian samping teman-teman. Masih gue ngasih tauin kelengkapan dari kit 4x4 ya. Tadi kita udah ngomongin buat gardannya semuanya, terus funnel gear gue juga ganti. Terus kitnya atau kelengkapannya lagi pastinya adalah kopel depan. Nah si kopel depannya ini baiknya juga dicek teman-teman buat cross jointnya gimana kondisinya. Ini baik yang di bagian depan maupun yang di bagian ke TC-nya. Nah berikutnya pastinya adalah TC-nya teman-teman. Ini kalau untuk TC-nya gue pakai yang rasio standar, yang 1:2,5 untuk low-nya. Selain TC kita ngomong jangan lupa untuk mountingnya juga teman-teman. Mounting TC-nya itu juga mesti diperhatiin. Jadi mastiin jangan sampai kita udah sekarang ganti TC tapi mountingnya pakai mounting bekas yang kondisinya udah nggak jelas, nggak bagus teman-teman. Terus selain itu ya pastinya ini dia ya si tongkatnya untuk TC, shift knob-nya, terus boots-nya juga. Ini jadi kelengkapan yang ada di convert 4x4 Katana. Nanti akan gue tulis lagi buat ngingetin teman-teman total biaya berapa untuk rubah 4x4-nya. Nah sementara kalau misalnya yang untuk si suspensinya, kita balik lagi sedikit ke depan. Jadi suspensinya gue ingetin lagi, yang diubah itu adalah pernya. Ini adalah kelengkapan kit suspensi Exitos. Pernya, terus dapat antingnya, terus dapat juga yang hangernya atau yang dudukan di bagian satunya, dan udah termasuk bushingnya ya teman-teman. Nah satu hal yang belum dibahas adalah shock breaker. Jadi shock breaker ini sebenarnya nggak termasuk dalam paketan Exitos, karena shock breaker ini kembali lagi kita ke penggunanya mau pakai merek apa. Nah rekomend shocknya berarti sama pilihannya apa aja Ki? Kalau kita di sini pilihannya ada 2. Yang satu yang JJ pakai adalah Kayaba gas ya, Kayaba standar gas. Itu juga dari sisi panjangnya sama damping karakternya udah kita coba dan sesuai dengan lift kit kita gitu. Nah yang kedua adalah Oldman Emu. Gitu, Oldman Emu itu memang secara harga lebih mahal, lebih premium lah ya gitu. Pastinya sih bedanya kita belum coba pasti, tapi kalau Oldman Emu itu biasanya shocknya awet banget aja ya. Iya benar, awet banget. Sekitar 5 tahun 6 tahun gitu make itu masih kondisinya masih oke gitu. Sedangkan kalau shock ini kayak standar ini kan kisarannya sekitar paling 2 tahunan. Paling 2 tahun, iya. 2 tahunan. 3 tahun lah paling ini. Gitu. Paling beda di situ sama kenyamanannya kalau untuk jalan yang kayak gini nih, gravel yang kayak gini nih. Itu Ome ngeredamnya lebih enak lah gitu, lebih tenang, mobilnya lebih halus gitu. Cuma kalau di high speednya dia bisa lebih nahan gitu. Ini sebenarnya udah mirip sebenarnya. Cuma beda lah, lebih advance lah yang Ome gitu. Yang Ome lebih tetap teknologi agak lebih ini ya gitu. Nah Ki, ini mungkin teman-teman juga banyak yang tertarik yang ini. Soalnya kalau yang gue pakai ini kan istilahnya yang pahenya, shock breakernya. Tipenya persisnya apa Ki? Ini kayak bagas sih, kayak bagas. Kita juga agak nggak ingat, kita biasanya ngelihat dari part numbernya ya. Lihat dari part numbernya gitu. Kayaba yang hitam ya? Iya. Teman-teman, Kayaba yang hitam. Jadi bukan yang kuning, pakai yang hitam. Dan ini travelnya dia lebih panjang dari standarnya. Jadi untuk kondisi suspensinya ya, pernya udah diganti, travel lebih panjang, dia masih tetap mumpuni nih. Ini Kayaba ini tuh XLG bukan Ki? Bukan ya? Ini bukan XLG ya? Nanti mungkin kalau misalnya udah ada parts numbernya nanti bisa kita tulis ya di akhir video nih untuk ini. Ya. Jadi kurang lebih begitu sih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, setelah sekarang gardan 4x4-nya udah dipasang, suspensinya udah di-upgrade juga. Ya, kurang lebih inilah sampai tahap yang gua anggap itu aman dan sesuai untuk off-road. Tentunya off-roadnya untuk yang ringan ya, bukan yang ekstrim-ekstrim.
Jadi buat teman-teman yang mungkin baru main 4x4, pilihan yang kayak gue bilang paling cocok itu sebenarnya adalah ambil katana lalu dirubah jadi 4x4. Itu sebenarnya adalah salah satu pilihan yang bijak juga, karena kayak gue juga sempat bilang sebelumnya, pakai Jimny atau katana itu adalah salah satu kendaraan yang paling mudah untuk kita belajar off-road. Lebih mudah untuk dikendalikan, tenaganya nggak terlalu besar, jadi buat penyesuaiannya nggak terlalu susah, parts-nya banyak, pilihan untuk aksesoris dan lain-lainnya juga banyak, termasuk irit, bengkel yang paham dan bisa ngerjainnya juga banyak, dan satu hal lagi, komunitas juga besar. Jadi kita mencari teman-teman, mencari keluarga di katana atau Jimny ini itu nggak susah. Jadi gue akan ngasih tahu sekali lagi teman-teman, level atau standarnya gue anggap sebuah Jimny generasi 2 atau katana itu siap off-road adalah, pertama kita ada mobilnya, kita seatin yang namanya kayak mesin, terus juga untuk perkabelan semuanya, terus juga untuk kaki-kakinya kita ganti gardan 4x4, terus suspensinya kita naikin sedikit, sekitar 5 sentian minimal, dengan pakai pernya yang lebih panjang untuk nomor 1 dan nomor 2-nya. Tapi setelah pernya diganti lebih panjang, jangan lupa si antiknya juga diganti yang minimal di atas 10 cm. Satu hal lagi, si bagian yang hanger ini juga mesti disesuaikan. Karena kalau misalnya masih pakai per aslinya, dia di sini titiknya. Tapi kalau misalnya udah diganti per yang lebih panjang, kayak misalnya pakai per Futura, itu dia titiknya akan lebih maju lagi sekitar 4 cm. Jadi persisnya di sini. Lebih maju dan lebih turun ketimbang yang aslinya. Sementara berikutnya kalau buat ban dan velg itu nyesuaiin ya teman-teman. Mau tetap pakai velg standarnya nggak apa-apa. Dan untuk bannya itu mau tetap pakai misalnya ban AT, menurut gue juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih off-road enak pastinya pakai ban yang MT. Ukurannya, rekomendasinya itu emang maksimalnya di 31. Tapi 31 itu kita harus mainin final gear. Itu dia kenapa gua walaupun bukan pakai 31 pakai 30, si final gear gua sekarang udah diganti pakai yang 943 ya, atau 4,7. Karena berasa banget ya namanya ganti final gear di mobil yang tenaga terasa kurang ini. Jadi itu jadi salah satu rekomendasi juga adalah ganti final gearnya. Bisa 47, 48, 51, 52 tinggal milih aja. Oh iya, sama satu lagi teman-teman. Ini tadi ada bagian dari si gardan yang ada juga di gua pasang, yaitu free lock depan. Kalau kalian masih 4x2 itu nggak ada free lock, tapi kalau yang udah 4x4 kalian bisa pasangin free lock. Gunanya apa? Free lock ini kalau misalnya kita free, nggak kita kunci, dia itu si gardannya, asnya semua kopel nggak bakal muter. Dan karena nggak bakal muter, itu ngebikin beban dan juga konsumsi BBM bisa lebih irit. Ya kurang lebih kayak hampir sama dengan kita masih pakai 4x2. Kurang lebih gitu teman-teman. Ya udah kalau gitu teman-teman, sekian dulu berarti buat yang di episode ini tentang project 4x4 paling merakyatnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan untuk di yang berikutnya nanti tetap akan ada beberapa videonya lagi, tapi yang nextnya akan gue lakukan sebenarnya lebih ke barang-barang pribadi yang pengen gue tempel di sini. Ya termasuk misalnya kemarin sempat udah ada gue pasang header dan ganti knalpot full set ya. Itu juga termasuk dari pilihan pribadi yang pengen gue modif. Dan masih ada beberapa lagi, karena setelah ini mungkin gue akan maksimalin dan gue akan kasih lihat ke teman-teman sebenarnya katana gue ini mau dikonsep seperti apa. Bakal ketahuan berikutnya dengan barang yang akan gue tempel. Oke, saya buat kalian semua, pasti nontonin terus video Dirt Car Vlog-nya, karena nanti juga masih ada untuk yang pengetesannya. Kira-kira bakal kayak gimana. Pastiin kalian udah subscribe dulu di channel ini kalau kalian emang suka. Dan ya kalian bisa share juga ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, sampai ketemu. Dadah, assalamualaikum.